حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah topik terkait jual beli kucing. Di masyarakat kita sudah pernah kita lihat, mungkin juga didengar adanya transaksi jual beli kucing ini. Kita akan mengkaji bagaimana ulama-ulama dulu membahas mengenai ini. Para jamaah, kita sudah maklum bahwa kucing merupakan hewan yang akrab dengan pergaulan manusia sehari-hari. Bahkan ada yang tidur bersama kucing, hari-hari bermain bersama kucing. Ya. Bahkan ada ungkapan kucing termasuk hewan yang disayang oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Ini pernyataan Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah. Dan menurut penelitian Albani, hadis ini sahih. Dari sini kita bisa sedikit memperoleh gambaran bahwa sama saja zaman dulu dengan zaman sekarang, kucing akrab dengan pergaulan manusia sehari-hari. Kucing banyak dipelihara manusia karena sifatnya yang jinak. Kalau misalnya kucing itu garang gitu, kemudian suka menyerang manusia gitu, tidak akan ada yang mau merawatnya. Secara umum, ya kucing itu jinak, lucu, ya dianggap bermanfaat. Dalam beberapa hal, ya ada nilai estetik. Bahkan di beberapa tempat sudah ada yang namanya hewan lomba kucing. Dilihat dari sisi keindahannya, dilihat dari sisi lain-lainnya. Nah karena itu maka di pasar kadang-kadang ketika kita lihat di sana ada seekor kucing yang punya harga cukup tinggi. Nah, pada malam ini kita akan membahas
bagaimana sebenarnya hukum terkait dengan transaksi jual beli kucing ini? Secara umum para jamaah, yang namanya jual beli itu dihalalkan. Ya. Islam sudah mengatur sedemikian rupa mengenai jual beli itu, dan ditegaskan oleh Allah bahwa jual beli itu halal. Tetapi ada catatan, jual beli yang dilakukan dengan cara suka sama suka, rela sama rela, dan tidak ada unsur merugikan di antara yang melakukan transaksi itu. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan ini. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Jadi pada masa itu ada orang yang menganggap sama saja itu. Riba ya gitu itu, jual beli yang gitu itu. Kemudian melalui ayat ini Allah menegaskan tidak sama. Jual beli tidak sama dengan riba. Kalau jual beli itu dihalalkan oleh Allah, sedangkan riba itu diharamkan. Dalam kehidupan sehari-hari para jamaah, terkait dengan masalah jual beli ini, sudah lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, jual beli bermacam-macam, termasuk jual beli hewan peliharaan. Kita menemukan ada jual beli hewan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, burung, ya sudah biasa kita lihat itu. Lalu bagaimana dengan hewan seperti kucing? Memang tidak semua pasar itu jual kucing, ya. Kadang-kadang ada kita lihat, ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana hukum dari jual beli kucing ini menurut Islam. Nah, para jamaah, mengenai jual beli kucing ini, ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh jual beli kucing. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh. Nah, yang kita kaji nanti adalah menelusuri apa alasan ulama kemudian mengambil keputusan bahwa jual beli kucing itu dilarang. Kita juga akan menelusuri pendapat ulama, apa alasan mereka kok menyatakan bahwa jual beli kucing itu dibolehkan. Jadi ngaji kita di situ aja, karena ini sudah dibahas lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nah, jadi kita tinggal mengulang saja. Tidak usah heran. Nanti kalau di masyarakat ada yang bilang, nggak boleh. Nah, berarti sama dengan pendapat yang mana nanti. Ada yang mengatakan, gak apa-apa. Nah, itu nanti alasannya apa. Jadi kita di sini ingin menelusuri itu. Karena dalam beragama itu, kalau kita punya akal sehat, tidak boleh taklid. Taklid itu artinya mengikuti pendapat seseorang, termasuk pendapat ulama, tanpa kita mengetahui dalilnya sama sekali. Dalam bahasa Jawa, wis apa jari lah. Aku melok apa jari. Itu tidak boleh, yang berakal sehat. Jadi kita ini selalu berakal sehat ya, tidak boleh. Tapi bagi orang tertentu yang sudah sepuh banget,
diajak mikir kok wabot gitu. Nah orang semacam ini dimaklumilah semacam taklid itu. Lalu bagaimana kita ini? Ya ittiba lah, paling tidak itu ittiba. Jadi ada 3 tingkatan. Yang paling rendah itu taklid. Taklid itu ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya. Nah kelas kedua mungkin kita ini ittiba. Mengikuti pendapat ulama dan mengetahui dalilnya. Misalnya, aku cocok pendapat yang mengatakan boleh jual beli kucing. Nah kok malah iku? Nah itu dalilnya bener. Cocok aku misalnya. Itu namanya ittiba. Dan juga sebaliknya, gak cocok aku. Aku setuju dengan yang melarang jual beli kucing dengan alasan ini. Nah, itu boleh saja. Itu namanya ittiba. Mengikuti pendapat orang lain dengan tahu alasannya atau dalilnya. Nah tingkatan yang ketiga adalah tingkatan ulama. Yaitu seseorang yang memiliki cukup pengetahuan, Al-Qur'annya memadai, hadisnya memadai, bahasa Arabnya juga bagus, usul fikih bagus, lalu dia mengambil keputusan berdasarkan ilmu tadi. Itu namanya ijtihad. Ijtihad pun bertingkat-tingkat. Ada yang ijtihad mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu namanya mujtahid mutlak karena dianggap sudah menguasai banyak hal. Nah, para jamaah, seorang ulama bernama Badruddin Al-Aini Al-Hanafi. Dalam kitabnya berjudul Umdatul Qori, ya. Beliau menulis seperti ini. Bisa dibaca ya. Tak bacakan dikit-dikit. Biar latihan maco Arab dikit ya. Kok seneng ngaji kok gak tahu bahasa Arab. Nah ini. Dikit-dikit ya. Wahtalafal ulama'u. Dan ulama berbeda pendapat. Fi jawazi dalam hal bolehnya bai'il hir, menjual kucing. Jadi ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menjual kucing atau jual beli kucing. Fadhahaba qaumun, maka sebagian umat, sebagian ulama cenderung pada pendapat ila jawazi bai'ihi, cenderung pada pendapat bolehnya menjual atau jual beli kucing. Wahilli thamani, dan halal dalam menggunakan hasil jual beli itu. Jadi setelah menjual kan dapat uang. Itu halal menggunakan uang dari hasil jual beli kucing itu. Wabihi, dan yang berpendapat bolehnya jual beli kucing ini adalah qaulal jumhur, pendapat sebagian besar ulama. Jadi yang mengatakan boleh itu adalah sebagian besar ulama. Dan sebagian besar ini mungkin saking besarnya kira-kira ya lebih dari 80% ulama. Siapa saja mereka itu? Di antaranya di sebelah sini wa qaulul Hasan Al-Basri, yaitu pendapat Imam Hasan Al-Basri. Nah, ulama ini adalah ulama yang sangat-sangat terkenal dan dihormati oleh hampir semua mazhab ya. Imam Hasan Al-Basri ini. Kemudian Muhammad bin Sirin, ulama-ulama yang hidup hampir semasa di zaman tabi'in. Wal Hakam, juga ada bernama Al-Hakam, Wahamad, dan juga Hamad. Nah, mungkin nama-nama ini yang lebih populer adalah Hasan Basri. Nah, berikutnya ini adalah lebih populer lagi, yaitu Wa Malik. Malik itu maksudnya Imam Malik. Jadi Imam Malik yang kemudian dianggap sebagai pendiri mazhab Maliki, termasuk yang berpendapat boleh melakukan jual beli kucing, mazhab Maliki. Wah, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, ini juga ulama yang hidup hampir semasa dengan Imam Malik, hanya tidak begitu populer. Sehingga tidak dikenal mazhab Sufyan Ats-Tsauri seperti populernya mazhab Maliki. Ya, ada tapi tidak begitu jelas sekarang di mana pengikutnya. Wa Abi Hanifah dan Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, ini termasuk populer. Washabi dan juga murid-muridnya.
Wasyafi'i dan juga Imam As-Syafi'i. Ini lebih terkenal lagi ya. Wa Ahmad dan juga Imam Ahmad, Imam Mazhab Hambali, wa Ishaq dan Ishaq. Dari 6 atau beberapa orang ini, 4 ulama yang sangat terkenal, yaitu kalau kita susun dari yang paling sepuh, Imam Hanafi, Mazhab Hanafi, Imam Maliki, nanti ada Mazhab Maliki, Imam Syafi'i, nanti ada Mazhab Syafi'i, Imam Hambali, nanti ada Mazhab Hambali. Lah 4 ulama pendiri mazhab ini termasuk yang berpendapat bolehnya transaksi jual beli kucing. Maka dikatakan tadi mayoritas itu. Nah di dunia sekarang ini yang paling populer yang 4 ini mazhab itu. Bukan berarti yang lain tidak ada, tapi enggak jelas di mana pengikut-pengikutnya itu. Sulit ditelusuri. Kalau mazhab Hanafi jelas di sekitar Pakistan, India, Bangladesh, Cina, Turki, ya gitu jelas itu. Orang-orang itu banyak. Mazhab Maliki, Afrika Utara terus ke barat itu. Mulai dari Sudan, Tunisia, Maroko, lalu nyebrang ke Eropa, Spanyol, atau dulu Andalusia. Itu adalah mazhab Maliki. Kelihatan, tampak. Kemudian yang ketiga mazhab Syafi'i. Wah itu banyak lagi. Di Asia Tenggara ini kebanyakan mengaku mazhab Syafi'i. Ditambah dengan di Mesir. Dan yang terakhir dari 4 itu adalah mazhab Hambali yang sekarang menguasai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mazhab Hambali. Makanya di sana nggak ada kunut subuh ini. Di Mekah Masjidil Haram, di Madinah Masjid Nabawi nggak ada kunut subuh. Kenapa? Mazhabnya mazhab Hambali yang berpendapat bahwa subuh tidak perlu kunut. Nah Al-Falah ikut mazhab mana ini? Wallahu alam. Ya mungkin dapat dikatakan sama dengan mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi juga tidak ada kunut subuh. Jadi yang ada kunut itu adalah mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i. Jadi 4 mazhab itu 50-50. Sing kunut 2 mazhab, yang tidak kunut 2 mazhab. Itu contoh saja. Nah jadi para jamaah, dari 4 mazhab ini umumnya ulamanya termasuk yang berpendapat boleh saja jual beli kucing. Nah ini. Waqal Ibnu Munzir, kemudian Ibnu Munzir berkata, warawaina an Ibnu Abbas, dan kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu rakhasa fi baihi. Ibnu Abbas sahabat Nabi itu termasuk yang berpendapat boleh, meringankan, memberikan rukhsah tentang bolehnya jual beli kucing. Nah, berikutnya dikatakan qala wa karihat taifah. Nah, sebagian ulama tidak suka. Dalam bahasa hukumnya memakruhkan, makruh jual beli kucing itu. Rawana dzalika an Abu Hurairah, di antara yang berpendapat makruh itu sahabat Nabi bernama Abu Hurairah, bapaknya kucing cilik. Abu Hurairahnya bapaknya kucing kecil. Yang lucu-lucu itu ya. Wa Tawus, dan juga Tawus, Mujahid, dan Mujahid ini ulama-ulama pada masa tabi'in. Jadi ada beberapa ulama yang memakruhkan. Makruh itu artinya tidak disukai atau dibenci. Makruh artinya dibenci. Maka nanti makruh juga ada tingkatan-tingkatan sampai kepada nanti keharaman itu. Ya. Itu tadi adalah ungkapan dari Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari. Jadi ringkasnya dari pendapat dari beliau ini, memang di kalangan ulama harus diakui adanya perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli kucing. Nah itu umum ya. Sekarang mari kita melacak atau seakan-akan hadir di majelis para ulama yang diskusi tentang hukum jual beli kucing ini. Ya. Jadi kita masuk, tapi yang sopan ya, tanda petik. Jadi kalau kita hadir di sebuah majelis ulama itu, dengarkan dengan baik gitu ya, supaya kita tahu betul apa alasannya itu. Nah mari kita masuk ke kelompok ulama yang melarang jual beli kucing. Jadi ada ulama yang melarang
mengharamkan jual beli kucing itu. Apa alasannya? Mari kita lihat di sini. Sebagian ulama ada yang melarang jual beli kucing. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Dawud Abu Sulaiman Al-Dhahiri. Bahwa jual beli kucing itu hukumnya haram. Haram loh. Keras ya. Haram. Sedikit untuk kenalan sama mazhab ini. Namanya mazhab Dhahiri. Tadi kan ada 4 mazhab sudah. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Ada lagi mazhab Dhahiri. Walaupun secara fisik ya, orang-orang sekarang yang ikut mazhab Dhahiri di mana tempatnya itu juga susah. Tetapi pikiran-pikirannya sering mengalir di dunia fikih. Nah, kayak gini contohnya ini. Muncul pendapatnya dari kalangan mazhab Dhahiri ini. Nah, siapa itu Dawud Abu Sulaiman? Ini adalah ulama yang hidup di sekitar Irak pada masa itu. Ya, semasa dengan Imam Syafi'i segala macam itu, semasa itu. Tapi kemudian tidak banyak yang mengikuti di sekitar Jazirah Arab itu. Justru yang kemudian membesarkan atau mempopulerkan mazhab ini orang Andalusia, orang Spanyol. Orang itu bernama Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm. Jadi jarak hidup antara Dawud Abu Sulaiman dengan Ibnu Hazm kira-kira 200 tahun. Jauh sekali. Di Irak, beliau ini dikenal dengan sangat tekstualis. Jadi apa adanya teks itu yang dipahaminya. Kemudian nanti 200 tahun kemudian muncul ulama bernama Ibnu Hazm. Ulama inilah yang kemudian nanti mempopulerkan atau bahkan mungkin mengembangkan mazhab Dhahiri itu. Sampai sekarang pendapat-pendapatnya sering dikutip oleh para ulama. Nah, di antara kitab itu adalah bernama Al-Muhalla. Karangan beliau itu kitab bernama Al-Muhalla. Nah, dikatakan di situ bahwa jual beli kucing itu dilarang. Namun, nah ini yang menarik. Sungguh pun secara umum ya, jual beli kucing itu dilarang. Tapi dalam kondisi tertentu, kata Ibnu Hazm, boleh-boleh saja jual beli kucing. Bahkan wajib. Gitu, mari kita lihat ini kalimatnya. Ini Ibnu Hazm menulis dalam kitabnya bernama Kitab Al-Muhalla. Wala yahillu, dan tidak halal. Bai'ul hirri, menjual kucing. Jadi tidak halal, berarti kan haram. Tidak diperbolehkan menjual kucing. Faman uturro atau faman iturro, barang siapa terpaksa. Loh ini loh. Barang siapa terpaksa untuk melakukan jual beli kucing, liadzal fa'rid, dengan maksud untuk nakut-nakuti tikus, fawajibun, maka jual beli itu menjadi wajib dilaksanakan. Jadi misalnya di rumah kita kok banyak tikus, kita tidak bisa ngusir. Masih racun gak mempan, misalnya lo ya. Udah dikasih racun gak mempan karena kucing pinter-pinter, mau ikut gak dimakan. Akhirnya di rumah kita kan terganggu sekali. Dalam keadaan semacam ini, kita mau minta kepada tetangga kucing, tidak boleh. Bolehnya hanya dengan cara jual beli misalnya. Maka mazhab Dhahiri mengatakan boleh melakukan jual beli kucing. Bahkan wajib dalam rangka untuk keamanan rumah yang diserang tikus tadi itu. Ini pendapat apa? Mazhab Dhahiri. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sungguh pun mazhab Dhahiri ini berpendapat jual beli kucing itu dilarang, tapi rupanya larang itu tidak mutlak. Ya. Sehingga karena tidak mutlak, maka lihat kondisinya. Ketika dalam kondisi tertentu, bahkan kita ini diharuskan punya kucing. Dan untuk punya kucing harus dengan cara membeli gitu. Maka kita boleh membeli, bahkan dikatakan wajib. Tadi kalimatnya wajib. Ini pendapat
dari mazhab Dzahiri. Nah, para jamaah, ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Mazhab Dzahiri tadi mengatakan bahwa jual beli kucing itu dilarang. Setelah kita lacak, ternyata memang ada hadis sahih riwayat Muslim yang melarang jual beli kucing. Ada hadisnya. Wah, nanti kita tanyakan pada 4 mazhab dulu. Lalu 4 mazhab kamu bolehkan kalau ada hadis yang melarang. Nanti kita tanyakan di sana. Apa alasannya kok gak ngereken hadis yang melarang ini? Mungkin bahasa sederhana gitu dulu. Jadi para jamaah mazhab Dzahiri dengan tegas mengatakan bahwa jual beli kucing itu dilarang. Itu ada hadisnya, ada dalilnya. Nah, mari kita lihat ini hadisnya. An Abi Az-Zubair, dari Abu Zubair, qala, dia berkata, Sa'altu Jabirun, aku pernah bertanya kepada Jabir. Jabir itu sahabat Nabi, lengkapnya Jabir bin Abdullah. An thamanil kalbi wasinnaur, tentang harga anjing dan kucing yang disebut dengan sinnaur ini. Nah, apa jawaban Jabir? Qala zajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi melarang keras yang seperti itu. Maksudnya Nabi melarang keras jual beli kucing. Hadis riwayat Muslim. Nah, mazhab Dzahiri ini saklek apa adanya. Lu jelas lo itu. Jajar Nabi adzalik. Nabi melarang keras jual beli kucing. Jelas nih kalau hadisnya. Kira-kira begitu. Jadi ya di satu sisi masuk akal. Dalilnya jelas. Ini hadisnya jelas. Jajaran Nabi. Nabi melarang keras. Mari kita dengarkan lagi penjelasan Ibnu Hazm. Ini katanya. Menurut Ibnu Hazm, ulama yang dari Spanyol tadi itu, kata jazaro dalam bahasa Arab itu punya arti jauh lebih berat ketimbang kata naha. Yang kita selama ini kan mendengar kata melarang itu ada di kata naha. Naha Rasulullah, Nabi melarang. Naha. Nah, ada juga kalimat jazaro. Jazaro itu tidak sekedar melarang, tapi mungkin bisa kita tambah melarang keras gitu. Jadi kata siapa Ibnu Hazm lebih keras tekanannya mengenai larangan ketika menggunakan kata jazaro. Jadi kalau boleh saya terjemahkan menjadi Nabi melarang keras. Ditambah gitu loh, biar lebih keras gitu, lebih berat gitu apa kesannya. Nah, karena menggunakan kata-kata ini, maka Ibnu Hazm yang kelompok mazhab Dzahiri tadi mengatakan jual beli kucing haram. Berdasarkan hadis ini. Nabi melarang. Nabi melarang. Nah, itu tadi alasannya kenapa ulama mazhab Dzahiri melarang jual beli kucing. Karena ada hadis sahih riwayat Muslim yang mengatakan ketika Jabir ditanya oleh sahabatnya, wahai Tuan Jabir, bagaimana hukum jual beli ini kucing dan lain sebagainya tadi itu? Apa katanya? Zajarun Nabi an dzalik. Nabi melarang keras yang seperti itu. Maksudnya jual beli kucing. Itu alasan ulama terutama dari kalangan mazhab Dzahiri yang menyatakan bahwa jual beli kucing itu dilarang. Sekarang mari kita tanyakan. Lalu apa alasan ulama yang banyak tadi itu? Dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang mengatakan boleh. Apa alasannya? Kok boleh itu? Nah, mari kita lihat. Mayoritas ulama, sebagian besar ulama membolehkan transaksi jual beli kucing. Dengan alasan kucing termasuk zat yang suci dan mengandung manfaat. Di antara tadi manfaat apa? Untuk ngusir tikus ya, di antaranya manfaatnya. Dari sana kemudian mayoritas ulama membolehkan jual beli kucing. Nah, Wizaratul Auqaf Wasyu'un Al-Islamiyah Kuwait. Ini semacam kayak Majelis Ulama Indonesia gitu. Tapi ini di Kuwait. Mereka musyawarah lalu mengambil keputusan. Katanya, fadzahaba jumhur al-fuqaha
sebagian besar ulama ahli fikih di kalangan mazhab Hanafi, wal Malikiyah dari kalangan mazhab Maliki, was Syafi'iyah dari kalangan mazhab Syafi'i, wal Hanabilah dan dari kalangan mazhab Hambali. Jadi 4 ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apa katanya? Ila anna ba'al hirrah jaiz. Bahwasanya jual beli kucing itu dihukumi boleh. Li'annaha thahirah wa muntafa' biha. Alasannya karena kucing itu suci, tidak najis ya, dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan syarat-syarat jual beli. Kemudian para jamaah, sekarang mari kita tanyakan, kenapa ulama yang besar tadi, yang banyak tadi itu dari 4 mazhab itu kok membolehkan? Kita ngambil pendapat atau penjelasan dari Imam Nawawi. Para jamaah sedikit kenal tentang Imam Nawawi ini. Beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah. Jadi kalau para ahli hadis, para imam mazhab tadi itu sekitar hidup pada abad ke-3 Hijriah. Ya. Mulai dari Imam Hanafi itu pertengahan abad kedua, kemudian Imam Maliki akhir abad kedua, Syafi'i udah mulai masuk abad ke-3 Hijriah, Hambali ya juga abad ke-3 Hijriah. Nah, ahli hadis berikutnya seperti Imam Bukhari, Muslim itu adalah abad ke-3 ke-4. Lah, Imam Nawawi ini abad ke-6 atau 7. Jadi sekitar 300 tahun kemudian. Nah, Imam Nawawi ini adalah ulama yang memberikan syarah hadis Sahih Muslim. Jadi kalau kita menggambarkan sekarang kitab Sahih Muslim itu 1 jilid itu ketebalannya kira-kira 1000 halaman. 1 jilid itu, dan beliau punya 2 jilid. Jadi kira-kira sekian 2000 atau berapa halaman. Isi hadisnya sekitar 7000 hadis di dalam Sahih Muslim. Nah, 2 jilid ini disarah. Disarah itu artinya diberi komentar, penjelasan panjang lebar oleh ulama namanya Imam Nawawi ini. Menjadi berjilid-jilid. Enggak, saya lupa itu berapa jilidnya. Saking banyaknya ya, sampai enggak hafal. Nah, sekarang hadis yang melarang tentang apa tadi, jual beli kucing itu ada hadis Sahih Muslim yang akan dijelaskan oleh Imam Nawawi. Itu hubungannya itu. Nah, apa kata Imam Nawawi ketika menemukan hadis itu yang mengatakan yajarun Nabi andzalik, Nabi melarang keras jual beli kucing, kan gitu. Mari kita lihat ini. Imam An-Nawawi dalam kumpulan fatwanya menyebutkan adanya jual beli kucing dan juga kera seperti praktek yang terjadi di masyarakat. Jadi rumahnya pada masa itu beliau hidup di sekitar Damaskus, sekarang Syria itu, si Imam Nawawi ini. Di sana juga sudah terbiasa ada praktek jual beli kucing dan lain sebagainya. Nah, menurut Imam Nawawi, kedua hewan tersebut, kucing dan kera, memenuhi kriteria produk yang ditentukan dalam norma jual beli dalam fikih. Beliau mengatakan begini. Yasihu sah, boleh-boleh saja bai'ul hirrati, menjual kucing, wal kirti dan juga kera. Li'annahuma, karena sungguhnya kedua-duanya, kucing dan juga kera, tahirani, termasuk hewan yang suci. Muntafa'un bihima, bisa dimanfaatkan, jami'ani syuruto al-mabi. Kedua-duanya memenuhi syarat untuk yang namanya produk untuk jual beli. Jadi artinya tidak masalah tentang itu. Nah, berikut ini yang menarik. Ketika An-Nawawi menjelaskan pandangan mazhabnya, mazhab Syafi'iyah, tentang bolehnya jual beli kucing, Imam Nawawi juga memaparkan pendapat Ibnu Hazm yang tadi melarang jual beli kucing. Dan Imam Nawawi mengetahui alasan Ibnu Hazm mengapa kok melarang jual beli kucing. Karena ada hadis Muslim tadi itu yang mengatakan jajarun Nabi andzalik, Nabi melarang. Nah, menurut An-Nawawi, para jamaah menurut An-Nawawi,
bahwanya hadis tentang larangan menjual kucing tadi itu memang sahih. Sahih hadis itu benar. Tetapi maksudnya tidak seperti itu. Ini pendapat siapa? Imam Nawawi. Jadi hadis yang mengatakan Nabi melarang keras jual beli kucing. Yang dimaksud bukan larangan secara mutlak. Apa kata beliau? Ini dalam kitabnya Al-Majmu', ini kitab fikih beliau menyanggah dalil Ibnu Hazm tadi yang melarang jual beli kucing dengan kalimat berikut ini. Jawabu Abil Abbas bin Al-As wa Abi Sulaiman Al-Khattabi wal Qafal wa Gharim An-Al Murad. Jadi An-Nawawi menjelaskan, ulama-ulama dulu yang juga ahli bahasa, ahli hadis menjelaskan tentang maksud hadis itu. Tidak seperti penjelasan Ibnu Hazm yang mengatakan berarti haram jual beli kucing. Tapi ini katanya, yang dimaksud dengan kalimat hadis itu adalah al-hirrah al-wasiyah, kucing liar atau kucing hutan. Bukan kucing yang biasa hidup bersama kita itu. Kata Imam Nawawi. Fala yasihu bai'uha, maka untuk kucing liar, kucing hutan itu tidak boleh dijual belikan. Karena apa? Membahayakan. Membahayakan. Bayangkan anak-anak kita nanti kalau main sama kucing itu bisa-bisa diamuk, dicakat dan sebagainya. Kalau kucing yang biasa, biasanya tidak seperti itu. Nah, jadi kemudian lebih lanjut dikatakan, karena itu maka sesungguhnya yang terlarang bukan semua kucing, tapi hanya kucing liar atau apa tadi? Kucing hutan. Nah, gitu. Al-wahsyi dalam bahasa sini. Nah, berdasarkan keterangan di atas para jamaah dapat disimpulkan yang pertama bahwa memang di kalangan ulama sudah terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli kucing ini. Yang tadi ada mengatakan dilarang. Itu adalah mazhab Zahiri. Dengan ulama yang sangat terkenal, nah tadi Ibnu Hazm dan kitab Al-Muhallanya. Namun sebagian besar ulama termasuk 4 mazhab, mulai mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya umumnya mengatakan boleh saja menjual atau jual beli kucing. Nah, kemudian ada catatan, sungguh pun ini dibolehkan, tetapi harus hati-hati di dalam memelihara kucing, tidak boleh sembarangan. Sebab ada hadis sahih Muslim juga di mana Nabi mengatakan nanti di neraka ada wanita-wanita yang dijebloskan di dalam neraka. Gara-gara apa? Kucing. Loh kenapa? Kata Nabi, karena ada wanita yang kemudian hidup sama kucing, mungkin karena marah atau apa, kucing disekap. Setelah disekap, kemudian dia dikasih makan, akhirnya mati. Maka orang yang memperlakukan kucing yang seperti itu, menderita hingga mati, masuk neraka. Itu hadisnya sahih. Nah, maka ini menjadi peringatan bagi kita yang suka hidup bersama kucing. Ya, kucingkanlah. Kalau manusiakanlah kan gitu. Kucingkanlah dengan sewajarnya, pelihara dengan baik, sayangi, beri makan dan sebagainya, sehingga kucing juga merasa hidup bahagia, sehat, lahir dan batin. Kalau perlu jika sakit dibawa ke dokter, karena ada dokter hewan itu. Jadi anak saya juga punya kucing 2, pas sakit terpaksa harus rawat inap di rumah dokternya. Dalam rangka untuk menyayangi ini. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menambah wawasan kita dan kita mohon kepada Allah. Semoga kita diberi pemahaman yang baik mengenai hadis-hadis Nabi dan diberi kemampuan untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.